Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan memaparkan salah satu syirah sahabiah Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar Asy-Syiddiq, muslimah yang lahir 27 tahun sebelum hijrah itu, adalah putri Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, mujahidah yang usianya lebih tua 10 tahun dibanding Aisyah radhiyallahu anha. Asma adalah saudara kandung Abdullah bin Abu Bakar. Putri Abu Bakar itu termasuk salah satu wanita di kota Mekah yang pertama masuk Islam setelah 17 sahabat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Asma pun berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengabdian dan pengorbanan Asma membela agama Allah Subhanahu Wa Taala begitu besar. Tak heran jika ia digelari Zatun Niktaqaini atau wanita yang memiliki 2 selendang. Alkisah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersiap-siap untuk hijrah di malam hari dengan penuh kecintaan terhadap Islam dan Rasulnya, ia menyobek selendangnya menjadi 2 helai. Helai pertama digunakan untuk menutupi tempat makan atau bekal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sisanya untuk menutupi kepalanya. Asma memang dikenal sebagai pribadi yang sangat Islami. Ia bahkan merelakan ayahnya menyumbangkan seluruh hartanya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat hijrah, Abu Bakar membawa seluruh hartanya yang berjumlah sekitar 5.000 hingga 6.000 dinar. Lalu kakeknya yang buta yang bernama Abu Quhafah datang kepada Asma. Abu Quhafah berkata, "Demi Allah, sungguh aku mendengar bahwa Abu Bakar telah meninggalkanmu pergi dengan membawa seluruh hartanya." Mendengar pernyataan itu, Asma berkata, "Sekali-kali tidak, wahai kakek. Sesungguhnya beliau telah menyisakan buat kami harta yang banyak." Kemudian Asma mengambil batu-batu dan meletakkannya di lubang angin tempat ayahnya pernah meletakkan uang itu. Kemudian dia menutupinya dengan selembar baju. Setelah itu Asma memegang tangan kakeknya dan berkata, "Letakkanlah tangan kakek di atas uang ini." Sang kakek pun merasa lega. Lalu kalau memang begitu dia telah meninggalkan harta untuk, maka dia telah berbuat baik. Ini sudah cukup bagi kalian. Kemuliaan akhlak Asma itu telah menenangkan rasa gundah di hati sang kakek. Padahal yang sebenarnya Abu Bakar pun tak menyisakan 1 dinar pun bagi mereka dan keluarganya. Namun Asma mengikhlaskannya. Bahkan ketika Zubair bin Awam, beliau menerima Zubair yang tidak memiliki apapun kecuali seekor kuda. Dengan penuh keikhlasan, Asma memberikan makanan kudanya dan mencukupi kebutuhan serta melatihnya. Ia menumbuk biji kurma untuk makanan kuda, memberinya air minum, dan membuat adonan roti. Suatu ketika Zubair bersikap keras terhadap. Lalu Asma datang kepada ayahnya dan mengadu. Abu Bakar pun berkata, "Wahai anakku, sabarlah. Sesungguhnya apabila seorang istri bersuami seorang yang saleh, kemudian suaminya meninggal dunia, sedang istrinya tidak menikah lagi, maka keduanya akan berkumpul di surga." Asma pun sempat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tak ada sesuatu yang berharga di rumah saya kecuali kuda yang dibawa Zubair. Bolehkah saya memberi bagian pendapatan saya kepadanya?" Dan Nabi pun menjawab, "Berikanlah sesuai kemampuan dan janganlah bakhil sehingga orang lain akan bakhil terhadapmu." Asma adalah muslimah yang sangat dermawan. Para sahabatnya mengakuinya. Dari Abdullah bin Zubair berkata, "Tidaklah kulihat 2 orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma."
Kedermawanan mereka berbeda. Aisyah suka mengumpulkan sesuatu yang setelah banyak lalu dibagikannya, sedangkan Asma tidak menyimpan sesuatu untuk besoknya. Asma adalah seorang wanita yang dermawan dan pemurah. Saat menderita sakit, Asma membebaskan semua hamba sahayanya. Asma merupakan muslimah pejuang yang tangguh. Ia sempat ikut dalam perang Yarmuk bersama suaminya, Zubair, dan menunjukkan keberaniannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat menghormati Asma. Ketika menjadi khalifah, ia memberi tunjangan untuk Asma sebanyak 1000 dirham. Asma pun meriwayatkan 58 hadis dari Nabi SAW. Beliau pun dikenal sebagai wanita penyair dan pemberani yang mempunyai logika dan bayan. Ia tetap melakukan syiar Islam di usianya yang sudah lanjut. Suatu ketika Abdullah berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang telah meninggalkan aku? Begitu juga keluargaku." Asma berkata, "Jangan biarkan anak-anak kecil Bani Umayyah mempermainkanmu. Hiduplah secara mulia dan matilah secara mulia. Demi Allah, sungguh aku berharap kamu mengakhiri kehidupan ini dengan baik. Sungguh, Asma adalah teladan bagi para muslim." Banyak hal yang dapat kita petik dari cerita ini. Untuk menjadi wanita yang kuat, kita harus senantiasa berusaha. Janganlah jadi gelas-gelas kaca yang mudah rapuh. Tegarlah dan terus berusaha. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.